Soteria, soteria, shalom, shalom. Semua saja ya, puji Tuhan. Ini selalu yang saya perkatakan ya di dalam pelayanan saya lewat YouTube ini. Ya, pelayanan Healing and Deliverance Ministry. Pelayanan kesembuhan dan kelepasan. Ini pelayanan khusus, Saudara. Puji Tuhan, terima kasih ya. Masih diberi kesempatan terus untuk melayani HDM. Ya, bulan Agustus ini nanti tanggal 24 sebetulnya ya. HDM sudah 20 tahun melayani. Ya, sudah 20 tahun. Karena saya melayani tahun 2003. Juga tanggal 24 Agustus saya mulai menerima mandatnya, Saudara. Ya, nanti saya akan menyampaikan khotbah tentang 20 tahunnya HDM itu, Saudara. Ya, tapi kalau tanggal 24 Agustus itu kan hari Kamis, jadi saya ambil hari Rabu tanggal 23. Puji Tuhan lah, Saudara ya. Ini kemurahan saja, anugerah Tuhan. Saya boleh melayani sampai ke 20 tahun. Masih beberapa hari lagi, beberapa Rabu lagi. Puji Tuhan ya, saya bersyukur dan bersyukur saja. Sebab saya kan orang biasa. Haleluya. Puji Tuhan, Saudara. Saudara-saudara, hari ini ya, saya akan membacakan firman Allah ya, yang terdapat di dalam Injil Markus. Ya, Injil Markus pasal 1, Saudara. Injil Markus pasal 1 ya. Di sana kalau Saudara membaca ya mulai ayat 21 sampai 28. Ini kalau Saudara baca satu perikop, tapi saya membaca di dalam ayat 21 dan 22. Ya, ini begini. Ya, kalau sana kan judulnya kan Yesus dalam rumah ibadat di Kapernaum. Ini juga sama, nanti kalau sudah membaca di Injil Lukas juga ada. Ya, Injil Lukas pasal 4 ya, ayat 31 sampai 37. Demikian, Saudara, firman Tuhan yang saya baca dalam Injil Markus pasal 1 ayat 21 dan 22. Mereka tiba di Kapernaum. Setelah hari Sabat mulai, Yesus segera masuk ke dalam rumah ibadat dan mengajar. Ya, masuk ke dalam rumah ibadat dan mengajar. Ada pengajaran Yesus. Ayat 22 mengatakan begini, Saudara. Mereka itu yang ada di rumah ibadat tentunya ya, takjub mendengar pengajarannya. Ya, mereka takjub, heran. Takjub itu ya luar biasa begitu loh ya. Mendengar pengajarannya, pengajaran Yesus. Sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa. Nah, ketakjuban ini karena Yesus Tuhan kita ini mengajarnya itu berkuasa. Ya, terus diterjemahkan begini, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Nah, Saudara kalau melihat selanjutnya kan tahu apa yang dilakukan Yesus. Tapi saya mau ini, Saudara-saudara. Ya, hari-hari ini ya, kita menghadapi pergumulan hidup yang tidak mudah loh, Saudara. Ya, dalam segala segi lah. Saudara tahu sendiri semua. Pelayanan saya ini pelayanan kesembuhan dan kelepasan. Ya, sejak mulai awal lah. Ya, sampai sekarang. Nah, sekarang ini yang semakin menjadi-jadi, Saudara. Ya, saya melayani pergumulan hidup anak-anak Tuhan. Anak-anak Tuhan nih, Saudara. Ya, tapi dalam perjalanan waktu kan banyak juga ya mereka yang belum beriman, belum percaya kepada Yesus, tapi mereka akan datang. Ya, selama mereka mau saya doakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ya, itu nomor 1, Saudara, bagi saya. Ya, saya layani, Saudara. Ya, masalahnya kan macam-macam ya sampai detik ini. Ada di dalam ini kesembuhan kelepasan ya. Ada dalam soal masalah sakit penyakit, masalah kesehatan, Saudara. Wah, macam-macam soal penyakit, Saudara. Luar biasa saya beri.
Saya beritahu, tidak mudah hari-hari ini, saya bilang tidak mudah. Sakit penyakit satu orang saja, bukan hanya satu penyakit yang susah-susah itu, yang sulit-sulit itu, tapi banyak, ada beberapa penyakit dalam satu tubuh. Ini saya banyak melayani ya untuk kesehatan mereka. Baik mereka yang ada di rumah sendiri, baik mereka yang ada di rumah sakit, sampai mereka sudah masuk di ICU, dan di rumah pun kadang-kadang juga sudah ada yang koma, saudara. Kalau sudah koma gini, ini persoalannya lain, saudara. Ya, komanya ini tidak sehari 2 hari loh, saudara. Ya, koma. Ya, hidup hanya dari sonde, ya, sonde, pakai sonde, mereka hidup. Ya, ada, saya lihat ada yang diinfus, ya, ada yang disonde, dua-dua dipakai, ada yang satu cuma disonde saja, tidak ada infus. Itu sempat koma sampai bertahun-tahun, lama sekali, saudara. Ya, itu persoalan lain, saudara. Saya menyampaikan itu. Ada masalah dalam bidang pekerjaan, ekonomi, keuangan. Ini loh, saudara, dari waktu ke waktu. Nah, kalau keuangan ini kan persoalannya kan, waduh, saudara, ya dalam pekerjaannya mereka sendiri, bekerja apa saja sekarang ini, saudara. Wah, macam-macam pekerjaan, online maupun tidak online, semua sulit loh, saudara. Bersaing, ya bukan saja, maaf ya, tanda petik saya beritahu ya, tanda petik, gereja pun bersaing, saudara, antar gereja. Maaf ya, bahkan dalam gereja yang banyak hamba-hamba Tuhan situ juga bisa bersaing, saudara, antar mereka. Loh, saya beritahu, saya nih udah lama lah melayani. Saya kan tempoh hari saya sudah menyampaikan dalam testimoni saya ya, berapa bulan lalu, mengenai saya buat PK2HT itu karena kan seperti itu. Antar gereja itu bersaing, saudara. Nah, saya buat PKHD, semua bisa dibicarakan. Rebutan jemaat, ya, jemaat sini ambil sana, comot, saling comot. Loh, itu main seperti itu loh, saudara. Sampai detik itu bisa. Ya, caranya macam-macam, saudara. Ya, saya macam-macam, saya tak tahu lah. Saya ngerti, ya. Ya, saya sudah. Masalah itu saya banyak pengalaman, saudara. Ya, karena saya melayani juga waktu itu sebagai majelis gereja, dan saya juga menginjil, jadi saya tahu gereja per gereja, ya, saya tahu persis. Ini, saudara, banyak pergumulan, keuangan, ya, pekerjaan. Wah, coba saudara tahu sendirilah. Nah, itu ada soal warisan, ya, soal kerjasama, itu masalah uang. Semua orang butuh uang, saudara, saya beritahu. Ya, saya selalu kan sering mengatakan uang itu ya sebagai bentuk mamon, saudara. Jangan sampai kita ini ya dalam bekerja kita harus jangan serakah lah, saudara. Ya, Tuhan yang Tuhan beri. Ya, kita ingin maju, betul, saudara, betul. Wah, ini ada satu orang punya perusahaan itu macam-macam, saudara. Ya, saya tidak ada masalah selama betul-betul menggunakan mamonnya dengan baik. Uang, saudara-saudara, saya beritahu, jangan sampai ada di atas kepala. Jadi uang ini memerintah kita, jangan. Tapi kita, uang ada di bawah kaki kita yang memerintah uang. Itu bagus, saudara. Dan butuh bimbingan Roh Kudus, pimpinan Roh Kudus. Bagaimana saya mengelola uang ini? Itu pekerjaan. Ya, bisnis sekarang ini juga seperti itu, saudara. Ya, bukan saudara, bukan soal saya penyakit pekerjaan keuangan saya, tapi pekerjaan keluarga, rumah tangga ini ya kompleks. Oh, saya melayani semua kok, saudara. Ya, mereka yang sudah dalam keluarga yang ribut terus itu loh, saudara. Ya, sampai mau bercerai. Saya bilang jangan bercerai lah. Saya katakan bercerai itu semakannya kutuk apapun lah, janganlah. Kita itu mari memaafkan, mengampuni. Tidak ada orang yang benar kok. Semua mesti pernah salah, cuma salahnya kadarnya itu berbeda-beda. Kan ini pergumulan hidup sekarang ini loh, saudara ya. Sekarang ini loh ya. Ini sekarang ini juga beberapa sudah lama lah. Dulu-dulu juga ada mereka yang saya layani. Ya, saya layani kan bukan di kota Semarang aja ini.
Banyak orang-orang ya, Semarang aja gereja macam-macam, banyak, bukan hanya gereja saya saja, ada gereja mereka jemaatnya datang loh untuk menikmati pelayanan HDM ini. Ya, di kota Semarang, di luar kota Semarang, di luar pulau, luar negeri lah. Mereka kan bisa pakai apa namanya, apa ya, mereka ngomong. Ya, teman-teman saya itu wah banyak yang pinter-pinter, saudara, juga sama kalau ngomong. Teman-teman saya banyak pandai-pandai, ya, punya titel-titel, tapi saya enggak. Saya orang biasa saja, ya, puji Tuhan lah, boleh melayani semacam ini, saudara, ya. Dan kalau mereka kan ngomong, Pak, orang pinter-pinter loh ini, ada insinyur, ada dokter loh, ada yang S1, S2 sampai S3. Mereka itu ngomong begini, ini waktu saya di Jakarta juga pernah mereka ngomong, saya senang dengar khotbah yang masalah sehari-hari aja lah. Ya bukannya salah ya, lain-lainnya. Tapi mereka mengatakan begitu. Dan lagi ada saudara lewat WA, lewat ini, saya butuh Pak saat ini. Kalau ada yang khotbah dan doa, saya ingin khotbah dan doanya itu sing manjur. Apa yang manjur? Mujarab. Nggak tahu istilah dari orang-orang sana, tahu manjur, mujarab lah. Ya saya mengerti lah kata-kata manjur, mujarab. Ya kalau ngomong khotbah ya mesti dalam pengajarannya. Mestinya ini saudara-saudara, tadi kita sudah membaca. Ya, ini yang dibutuhkan seperti ini. Ya, dikatakan kan begini. Ayat 22 kan, mereka takjub mendengar pengajarannya, pengajaran Yesus ya. Sebab ia mengajar sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Ahli-ahli Taurat ini orang yang pandai loh, secara ahli loh ya. Taurat, teologi ya. Sekarang kan bukan ahli Taurat saudara, tapi teologi ya, Kristen ya. Pandai-pandai saudara, ya, kira-kira gitu. Tapi ini berbeda ini. Tuhan tidak sama dengan mereka itu mengajarnya, ya kan hebat-hebat. Tapi jelas tidak menakjubkan. Kenapa? Kata menakjubkan, tidak ada kuasanya sama sekali. Ini mereka ini orang-orang sekarang ini loh ya. Meskipun kita ini banyak bergereja, tapi kadang-kadang mereka gerejanya ya cuma untuk kumpul, maaf ya. Ini betul loh ya, untuk kumpul, bertemu satu dengan yang lain, saling bercengkrama, saling apa, ya pokoknya saya masuk ke gereja lah. Nah, tapi kehidupannya mereka seperti itu. Ya, mereka ingin ketika mereka mendengarkan khotbah, pengajaran, ya tentu ada doa di sana lah. Ini sebetulnya ya doa, kalau saudara mengenai doa ya. Jadi pengajaran yang berkuasa ini manjur nih kata mujar ini maksudnya begini saudara. Pengajarannya, khotbahnya itu ada kuasanya gitu loh. Nah, terus doanya, nah saya juga bilang bukan saja pengajaran tapi doanya juga harus berkuasa. Ada kan itu kalau saudara membaca dalam Yakobus pasal 5 ayat 16b ya. Doa orang benar bila yakin didoakan sangat besar kuasanya. Ini pengajaran Yesus, doanya Tuhan Yesus juga luar biasa kan. Tuhan Yesus banyak mengajar doa. Ya, ini loh saudara-saudara, apa yang dibutuhkan oleh jemaat. Ya mungkin ada yang diam-diam saja, tapi dalam hatinya mereka pasti mengingat gitu. Ada khotbah yang wah, kadang-kala pengajarannya ya tadi itu hanya seperti kayak ahli-ahli Taurat. Ya kalau sekarang teologi yang sampai doktor apa ya, itu kan bagus-bagus saudara. Tapi mereka ini menginginkan yang seperti itu plus ada pengajaran khotbahnya itu benar-benar ada kuasa. Terus doa sebetulnya tidak hanya pengajaran doa saja di dalam gereja. Saya beritahu ada pujian, nyanyian, ada musik. Saudara ada di sini, bayangin dah, saudara ya. Kayak mengajar kayak sekarang ini ya, Tuhan Yesus sudah jelas. Terus dilanjutkan kepada murid-muridnya para rasul. Rasul Petrus coba. Oh, dia seperti apa saudara? Yang pernah menyangkal Tuhan 3 kali itu. Wah, tapi kita penuh Roh Kudus.
Wah, itu 3.000 orang, ya itu dari pengajaran dia, bertobat, terima Yesus. Ya, itu kalau ada kata ini kan kata-kata kita itu loh, ada kuasanya. Kata-kata yang mengajar, kata-kata yang berdoa, ini bukan soal itu, seperti itu kan Rasul Petrus dikatakan orang biasa. Tidak ada apa-apa dia dikatakan oleh para yang menghadiri di mahkamah agama itu. Loh, ini orang biasa loh, tidak terpelajar loh, tapi luar biasa kan. Dia dapat menjelaskan, menjawab dari mereka yang pinter-pinter itu, yang pandai-pandai, mahkamah agama itu orang-orang. Nah juga ini mengenai doa tadi di Yakobus itu kan dicontohkan Elia. Elia juga dikatakan orang biasa, dia apa nabi. Tapi dia juga penuh Roh Kudus. Nah, bagaimana coba saudara ketika Rasul Paulus dan Silas di penjara, Rasul Paulus mereka itu berdoa dan apa? Menyanyi. Jadi menyanyi juga. Oh, bayangin di Mazmur Daud, saudara. Lihat Daud. Loh, Daud bukan saja itu, bukan nyanyi saja, ada musiknya, dia main kecapi loh. Itu setan-setan itu loh yang ada di Raja Saul itu keluar. Nah makanya itu saudara, ada pengajar yang khotbah itu yang berkuasa, tak menakjubkan ini seperti firman Tuhan ini, ada kuasanya. Yang berdoa juga ada kuasanya. Yang menyanyi juga ada kuasanya. Yang main musik juga ada kuasanya. Itu loh, kalau itu lewat musik ya, tentu bukan tidak ada kata-kata ya. Mereka main musik, mungkin mereka ikut nyanyi apa ya, dengan main musik. Nah, itu bukan alatnya, orangnya yang menakjubkan, ada kuasa. Untuk apa? Ya untuk mengatasi masalah-masalah sekarang. Ada terobosan-terobosan yang luar biasa, ajaib. Kalau dalam baca ini loh, ada ini loh mengenai, kalau sudah lihat kan ini mengenai ada orang yang kerasukan, ya toh, di rumah ibadat loh, tak beritahu ini di gereja loh ya, rumah ibadat tuh ada orang yang kerasukan rohjahat. Jadi jangan main-main saudara, rohjahat itu tidak hanya tempat-tempat tertentu, tempat apa namanya orang siwa yang gelap-gelap, oh enggak, salah besar. Tempat yang terang benderang maupun yang gelap-gelapan, tempat yang gelap, ada roh jahatnya sampai di dalam gereja, tempat ibadat. Silakan saudara, puji Tuhan. Bukan aja di rumah, di jalan-jalan, di pohon-pohon, di tempat-tempat tertentu. Saya kalau ya memang ada, saya melayani seperti itu saudara. Ya banyak ceritanya itu saudara ya. Di mana-mana loh, saya tidak melayani di Semarang aja ada. Dulu kan saya juga diundang ya, melayani di mana-mana itu. Ya, ada KKR semacam ADM ini kan. Itu saudara-saudara, itu loh ya, mereka ada di mana-mana, roh jahat itu. Hati-hati ya, katakan iblis itu loh, pencuri itu mencuri, membunuh, membinasakan. Ya jangan dipelihara, kalau di rumah ada diusir saudara. Pasti ada kan yang akan, oh kalau udah ganggu biarin aja loh. Emangnya kita mau tidur mau dengan bersama dengan mereka? Adalah kita harus dibersihkan betul-betul rumah kita. Ya saya kalau ajarkan doa Bapak kami saudara, yang itu yang kedua itu ya, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Tapi saya rubah, di bumi saya ganti di rumah saudara. Bisa kan di mana saja, di rumahku seperti di surga loh saudara. Kalau seperti di surga ya ada Yesus. Apa ada Roh Kudus di sistem rahang kita, mana ada setan. Nggak bisa saudara-saudara. Dan ini bukan soal rasukan aja, soal sakit penyakit loh. Ada pengajaran yang menakjubkan. Kata-kata ini loh saya bilang, perkataan kita. Makanya saya ngajarkan ya, tempo hari lewat Roh Kudus bicara mengenai doa profetik ya. Dari lidah bibir kita ini loh, keluar kata-kata yang kalau orang lain, Pak,
sing manjur, sing mujarab. Ya itu kan berkuasa kalau di dalam firman Tuhan. Berkuasa, ada kuasanya. Lidah bibir kita ketika kita mengajar ada kuasanya. Merubah orang. Harus. Zaman sekarang sulit, benar. Banyak orang yang membutuhkan itu. Terus kalau berdoa, kita berdoanya ya berdoa sungguh-sungguh. Ada kuasanya juga. Kalau kita memuji menyanyi, ada kuasanya juga. Kalau kita main musik, lewat musik, saya nggak bisa musik. Nyanyi pun saya juga kurang banget. Tapi saya bisa doa. Ya, dan saya juga menyampaikan firman. Karena dalam pelayanan saya ini ada firman. Ada doa. Tapi saya ada pengurapan. Karena itu pengurapan bukan kehendak saya. Saya melayani juga HDM ini juga bukan kehendak saya loh saudara. Saya beri dari awal. Emang Tuhan pakai gereja. Gereja Isa Almasih Pringgading Semarang. Saya menerima mandat itu. Saya lakukan dengan tidak mudah, saya katakan dengan susah payah. Loh, ada Tuhan ikut bekerja kok susah payah loh. Ada perjuangan di sana, ada harga yang betul-betul bukan sekedar kita ngomong, oh pasti ada harga apa coba saudara? Taruhan nyawa. Karena apa? Setan musuhnya. Karena ada delivery-nya, kelepasan. Nyakit juga ada kadang-kala saudara. Kan seperti itu. Ini saudara-saudara yang kita butuhkan. Mereka mengatakan, Pak, pengajarannya, khotbahnya, dan doanya yang manjur, yang mujarab, itu ada kuasanya lidah bibir kita ini loh. Dijamah oleh semua yang penuh Roh Kudus. Mereka dipakai, tidak hanya sekedar bahasa roh saja. Boleh silakan aja mau bahasa lidah. Tapi benar-benar lewat lidah bibir kita menyampaikan pengajaran kita, berkhotbah, atau kita berdoa, atau kita memuji, menyanyi, atau kita mainkan musik, benar-benar lidah bibir kita, seluruh gerak-gerik kita dipakai oleh Tuhan. Ada urapan dalam lidah bibir ini, ada kuasa Roh Kudus. Lewat doa profetik kita buktikan, itu baru bisa saudara. Doa permohonan, silakan. Saya tidak menyalahkan doa permohonan, tapi saya mengajarkan karena Roh Kudus mengajarkan jauh-jauh hari. Ternyata pandemi kan sangat-sangat berguna. Sangat-sangat berguna. Ada doa profetik, ada iman mandiri, pelayanan mandiri, pengurapan mandiri. Lah buktinya kok. Iya kan? Loh kan begitu, jangan terus begini begitulah. Nah, ini nanti, ini kan sudah baik. Ya, orang sudah lepas masker, ada yang pakai masker, tapi banyak yang sudah lepas. Dalam gereja sudah bisa beribadah secara onsite, juga ada online terus. Satu saat, nih saya sudah menyampaikan lama itu sudah. Satu saat terjadi, tapi entah karena apa. Tapi seperti ini, susah, sulit. Saudara dapat bersama-sama ibadah. Kumpul di rumah masing-masing pun juga susah. Katakan mencari firman, mendengar, wah itu enggak tahu saya. Lihat, ada sesuatu. Kalau tidak mulai dari sekarang dibiasakan begitu, izinkan terus saya beritahu. Onsite jalan, bagus, tapi online juga terus. Justru dari online ini, nama Yesus disebarkan kemana-mana. Sampai ke ujung bumi, ujung dunia. Nama dia, Yesus. Siapa Yesus? Pengajarannya penuh kuasa. Lidah bibir perkataannya ada kuasanya. Kuasa untuk mengusir setan. Kuasa untuk menyembuhkan sakit penyakit. Kuasa untuk mengatakan semua sesuatu yang dia katakan. Kita keluarkan dari kata-kata kita. Itu firman Tuhan. Haleluya saudara-saudara. Maka itu kita butuh apa yang mereka rindukan, butuhkan. Kata manjur dan mujarab itu kuasa. Berkhotbah ada kuasanya lewat lidah bibir kita. Doa aja kuasanya, ulangi terus saudara.
Nyanyi ada kuasanya, main musik ada kuasanya. Hebat, dahsyat pekerjaan roh dinyatakan dan nama Yesus disebarluaskan. Jangan saudara, saya ini pelayanan HDM, lalu mereka yang tidak melayani HDM, saya sendiri katakan, kalau datang ke ibadah ya jangan minta mujizat, datang kepada Yesus. Tidak salah, benar-benar tidak salah. Yang membuat mujizat adalah Tuhan Yesus. Lihat, saudara, dalam pelayanan di mana? Kalau di HDM nggak bisa, saudara. Karena mereka memang membutuhkan. Dan bahkan, saya beritahu, kalau kita dalam pelayanan yang lain-lain termasuk hari apalah, hari Minggu, kita butuh. Yang tetap saya katakan, aku butuh Pak. Itu doa apa khotbahnya, pengajarannya itu yang manjur. Doanya yang manjur. Dan saya tambahi, saudara, mereka tidak pernah ngomong, ujiannya saya ngomong nyanyinya juga manjur. Main musiknya manjur. Ada semua loh, saudara. Ada semua itu. Saudara kalau lihat, Elia, Rasul Paulus di penjara kayak apa? Daud. Saudara-saudara, ada semua. Kenapa tidak? Mereka butuh seperti itu. Oh Tuhan, Allah pencipta langit, yang kita panggil, kita kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan ketika dia sudah naik ke surga dan rohnya dia, roh Allah, roh Bapa ini loh, memenuhi kita dipakainya, lidah bibir kita dipakainya, tangan kita dipakainya, perkataan ini loh, kita dipakainya untuk menyatakan apa? Manjur, mujarab, ada kuasanya. Ini saudara-saudara, hormat kemuliaannya bagi dia. Dia itu yang berdaulat, saya beritahu. Oh saudara-saudara, kita butuh. Umat Tuhan butuh. Di mana saja. Tidak hanya saya di waktu di Semarang ya, di kota Semarang maupun luar kota, luar pulau, sampai ke luar dunia. Luar negeri, sampai ke ujung dunia. Perhatikan baik-baik. Ketika kita menyampaikan doa, ketika menyampaikan pengajaran khotbah, ketika kita menyanyi, ketika kita main musik, itu mereka mendengar. Kalau saudara pakai online ya, menjangkau sampai ke sana, dan itu ada kuasanya, ada manjurnya kata orang-orang, ada mujarabnya, ya, ada kuasa dari siapa? Roh Kudus, dipenuhi Roh Kudus terus menerus, saudara. Dan saya pakai minyak, saudara. Ada pengurapan, saudara. Saudara butuh apa? Sudah butuh itu. Saya beritahu, karena saya sudah mengajarkan doa profetik, iman mandiri, pengurapan mandiri, pelayanan mandiri. Saudara melayani diri sendiri, itu ada Roh Kudus. Ini sudah didoakan. Kalau ada minyak yang belum didoakan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, minyakmu saya kuduskan, Roh Kudus akan bekerja. Amin. Saya sudah mengurapi saudara. Saudara urapi ya, urapi aja dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya urapi. Apa yang dibutuhkan saudara? Aku mau kata-kataku Tuhan, Bapa, ya Bapa, Bapakku, Bapa kami yang ada di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Roh-Mu yang Maha Kudus sudah Kau curahkan mengalir kepada hamba. Pakai perkataanku, kalian saudara-saudara yang sakit, dalam nama Tuhan Yesus saya berkata-kata oleh kuasa Roh Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya patahkan, saya perintahkan segala penyakitmu, entah penyakit dari karena virus, entah karena dari makanan, entah karena dari kuasa gelap, saya perintahkan keluar daripadamu, lepas, bebas, pulih, sembuh engkau dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau jadi sehat kembali. Kau memuliakan Tuhan, muliakan, bersyukurlah, berterima kasihlah kepada Dia. Terima kasih. Ada keluarga-keluarga rumah tangganya lagi tidak harmonis, percaya, saya katakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, engkau yang rumah tangganya sekarang sudah berantakan, ada istri-istri yang pergi meninggalkan anak-anak dan suaminya, ada suami yang meninggalkan istri dan anaknya, ada yang macam-macam. Sekarang saya dalam nama Tuhan Yesus, saya hembuskan Roh-Mu ini, Roh Kudus, ulang, kembali dan menjadi baik dalam keluargamu. Kalau masih ada di tengah-tengah keluarga, engkau jadi baik kembali, bersatu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ada shalom, damai sejahtera Allah itu mengalir kepadamu, menjadi satu kembali. Hidupmu
jadi satu kembali. Haleluya. Ada masalah keuangan, bisnis, pekerjaan, baik yang kerja sendiri maupun ikut orang, saya percaya dalam nama Tuhan Yesus, pakai lidah bibirku, engkau diberkati pekerjaanmu. Luar biasa, ada terobosan yang ajaib. Katakan, aku terima mujizat, aku terima keajaiban, terima doa yang berkuasa, khotbah pengajaran yang berkuasa. Terima, ada pengurapan yang berkuasa. Roh Kudus bekerja atasmu semua. Apa masalahmu aku tidak tahu. Kandungan-kandungan dibuka. Kau diberi pasangan hidup dan macam-macam. Segala roh takut, roh cemas, roh galau, semua disingkirkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan engkau terima roh Tuhan benar-benar. Dan engkau akan menikmati. Dan engkau akan menjadi takjub. Ada perkataan Tuhan. Tuhan pakai siapa saja. Dan sekarang dalam situasi ini Tuhan pakai lidah bibirku, Tuhan perkataanku itu untuk memberkati mereka. Diberkati rumah tanggamu, diberkati kesehatanmu, diberkati pekerjaanmu, diberkati rahimmu, diberkati engkau dapat pasangan hidup, dan engkau akan diberikan pemulihan demi pemulihan yang engkau butuhkan. Aku tidak tahu, tapi Tuhan tahu. Hembuskan ini Roh Kudus, berhembuslah. Kau akan menikmati satu saat soteria, keselamatan kekal, yang percaya dan setia sampai mati kepada Tuhan Yesus Kristus, mendapatkan soteria, keselamatan kekal daripada Dia. Terima kasih Bapa. Oh haleluya, Roh-Mu bekerja Tuhan atas umat-Mu, atas kami hamba-Mu semua, mengalir berembus kepada mereka, dan mereka boleh menikmati hadirat-Mu yang luar biasa. Ada pengajaran yang menakjubkan, ada doa yang menakjubkan, ada pujian yang menakjubkan, ada pemain musik yang menakjubkan, ada kuasanya. Oh haleluya, puji Tuhan, manjur, mujarab. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, Engkau sudah berkarya atas pelayanan ini. Haleluya, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba sudah berdoa Tuhan. Engkau Roh Kudus yang bertindak lebih jauh. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Sampai berjumpa kembali. Ya, tahu yang akan datang. Amin ya.